Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa ya jam 7 ya, habis pulang kerja, mandi, makan ya, membuat video ya ini untuk menemani kalian ya teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas ini video sambungannya video kemarin ya teman-teman ya. Jadi di season kali ini kemarin kan judulnya itu pembahasannya itu teman-teman ya, apa apa sih metode 3P ya yang kemarin itu. Nah, sekarang jadi sambungannya. Jadi apakah metode 3P ini bisa membantu pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis ataupun menyembuhkan ya teman-teman. Menyembuhkan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Apakah tidak 3P itu bisa menyembuhkan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis? Buat teman-teman yang penasaran dan apakah benar, simak videonya sampai selesai dan jangan skip ya teman-teman ya, agar teman-teman itu paham, agar teman-teman itu mengerti gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu mengerti dan paham, diri teman-teman itu akan bisa mudah gitu apa sih menangani semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, dan teman-teman juga bisa mempelajari dan memahami gitu teman-teman ya, apa itu gangguan asam lambung, apa itu anxiety, apa itu psikomatis gitu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, di akun ini ya, teman-teman di fanspage saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jika teman-teman itu mau bertanya seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu cek profil saya, teman-teman terus klik bagian video. Dan di situ sudah ada beberapa pembahasan ya tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, dan juga video keseharian saya ya teman-teman itu, apa sih, cerita keseharian saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis dari parah ya teman-teman, terus hingga membaik. Saya melakukan metode-metodenya, saya sudah share di situ teman-teman ya. Silahkan teman-teman cek ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung gitu teman-teman, seandainya kalian belum follow akunnya, tolong akunnya di follow terlebih dahulu teman-teman ya. Follow itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal klik tulisan follow ataupun ikuti di samping nama profil sehat secara alami gitu teman-teman ya. Nah, oke lagi, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi apakah metode 3P ini bisa apa ya, memperbaiki ataupun membantu pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, ataupun bisa menyembuhkan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis? Sebelum teman-teman itu mengingat ke sana, coba flashback kejadian sebelum teman-teman itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Apakah pola makannya itu terjaga gitu teman-teman ya. Flashback kejadian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, apakah pola hidupnya gitu teman kalian itu terjaga, terus apakah pola pikir kalian itu terjaga gitu teman-teman. Coba flashback, kalau misalkan pola makan kalian itu tidak terjaga gitu teman-teman, dan kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan pola makan kalian terjaga, kalau misalkan pola hidup kalian terjaga, kalau misalkan pola pikir kalian terjaga, kalian itu tidak akan terkena yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis teman-teman ya. Jadi apa yang menyebabkan kalian sekarang ini terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis? Pahami saja teman-teman. Jadi 3P kalian itu yang berantakan, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Karena saya juga seperti itu teman-teman. Jadi saya juga, kenapa saya bisa terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis? Saya flashback kejadian saya sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Apa gitu teman-teman yang membuat saya seperti ini gitu? Apa yang membuat saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis? Ternyata setelah saya ingat-ingat teman-teman, pola makan saya itu berantakan. Pagi kadang sarapan, kadang tidak gitu teman-teman. Terus kerja, terus nemu makan lagi sekitar jam 12, jam istirahat gitu teman-teman. Dan itu biasanya makannya diawali dengan kesukaannya teman-teman, hobi gitu teman-teman. Hobi saya itu makan biasanya pedas ataupun mie
mie itu ataupun bakso teman-teman yang pedas itu adalah favorit saya banget ya. Nah, di situ saya ingat kembali flashback ya kejadian semasa saya sehat sebelum terkena gangguan asam lambung dan episiotomis. Jadi di pola makan saya itu tidak teratur, teman-teman. Terus apa ya namanya hobi gitu teman-teman ya. Jadi asupannya juga tidak teratur gitu. Apapun yang ada gitu teman-teman, mau pedas itu seperti biasanya didahulukan. Kadang-kadang kalau pagi juga sarapannya itu mie gitu teman-teman, pakai saus banyak cabai gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu sebenarnya yang harus kalian hindari gitu teman-teman, harus perbaiki lagi gitu. Dari pola makannya, asupannya itu kalian harus eh, benahi lagi gitu teman-temannya. Jadi perbaiki gitu teman-teman. Terus dari pola hidup, dulu pola hidup saya benar-benar berantakan teman-teman ya. Jadi kerja tuh dari pagi ya teman-teman, terus sampai malam, terus ditambah begadang. Paling kalau tidur itu teman-teman semalam itu cuma 2 ataupun kadang-kadang 1 jam loh teman-teman. Saya tidur 1 jam, itu paling lama tuh tidur cuma 2-3 jam teman-teman ya. Kadang saya tidur sampai 1 jam. Terus misalkan kalau bangun itu, kalau misalkan dari malamnya tidur 1 jam, itu kalau bangun bisa sampai jam 10 teman. jam 10 siang baru bangun. Nah di situ kan sudah jelas teman-teman ya, jadi pola hidupnya tidak terjaga di situ teman-teman ya. Jadi kan harusnya bangun itu pagi terus sarapan gitu teman-teman, itu kan bagus. Nah ini bangun jam 10 itu bukan sarapan itu jam makan ya teman-teman ya. Kalau jam 12 itu jam makan ya teman-teman. Terus makannya juga biasanya itu biasanya yang pedas-pedas, yang bersantan, yang berlemak, terus mie ditambah lagi ya, mie instan. Itu sangat-sangat tidak sehat teman-teman ya. Itu kenapa saya tuh bisa terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan buat teman-teman juga pasti seperti itu teman-teman ya, pasti pola makan, pola hidupnya berantakan gitu. Kenapa bisa terkena gangguan asam lambung? Pasti 3P-nya yang berantakan gitu teman-teman. Terus jarang olahraga juga gitu teman-teman. Ini pengalaman saya teman-teman, saya tidak pernah olahraga kan, apa ya, boro-boro seminggu sekali, nggak pernah sama sekali teman-teman. Dari pokoknya setiap hari saya tidak pernah olahraga teman-teman. Jadi dulu berpikirnya gini teman-teman, saya itu kerja capek ngangkat berat gitu kan, ngangkat berat, terus ngapain saya harus olahraga gitu kan. Saya kerja saja sudah berat gitu teman-teman ya, kerja di pabrik sudah bagian berat gitu teman-teman. Jadi ngapain olahraga ya. Waktu kerja juga saya anggap olahraga gitu teman, padahal itu sangat berbeda banget teman-teman ya. Jadi jangan pernah disamakan, walaupun kita kerja berat nih, ngangkat-ngangkat beban gitu teman-teman, terus sering jalan-jalan gitu, jalan-jalan di pabrik tuh misalkan sering jalan-jalan kerjanya gitu teman, sambil ngangkat beban, itu sebenarnya bukan termasuk olahraga teman-teman ya, itu kerja. Jadi olahraga tuh beda. Jadi olahraga tuh walaupun kita ngangkat beban ataupun tidak, sama sekali tidak mengangkat beban, hanya berjalan-jalan saja gitu teman-teman, ataupun lari ringan, itu itu baru olahraga teman-teman. Kalau misalkan di tempat kerja itu meskipun ngangkat beban gitu, sering jalan sambil mikul gitu teman-teman, itu tidak termasuk olahraga. Kenapa? Di situ ada beban pikiran teman-teman. Walaupun kita sering mengangkat beban berat ataupun sering jalan-jalan di tempat kerja, itu sangat berbeda dengan olahraga. Jadi kalau misalkan olahraga itu kita itu relax, fresh gitu teman, tidak ada yang dipikirkan. Kita olahraga senang-senang ataupun melihat pemandangan gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah disamakan di tempat kerja itu mentang-mentang kita ngangkat-ngangkat beban berat gitu teman, itu disamakan dengan olahraga. Jadi sangat berbeda teman-teman ya. Kalau misalkan di tempat kerja itu ada beban pikiran teman-teman ya. Beban pikirnya seperti apa ya, tempat kerja seperti biasa ya, tertekan gitu tuh, ditekan, ataupun ada target tertentu gitu teman-temannya, harus dicapai, ataupun kita harus perfect, ataupun kita harus terpuji ataupun terpakai oleh bos gitu teman-teman. Itu beda, sangat berbeda ya teman-teman. Jadi jangan pernah disamakan. Walaupun kita itu kerja berat, jadi nggak usah lah hari libur itu kita nikmatin libur leha-leha, tiduran gitu teman. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hari libur, kalau misalkan kita tuh kerja hari libur gitu teman-teman ya, usahakan saja untuk jalan-jalan gitu teman-teman. Jalan-jalan ya, tidak perlu jalan-jalan ke tempat wisata seperti
dengan olahraga ringan gitu teman-temannya, lari ataupun olahraga lah seperti biasanya, seperti ataupun jalan ringan biasa saja gitu teman-teman. Itu baru termasuk olahraga gitu teman-teman ya. Dulu saya tidak pernah sama sekali gitu teman-teman ya. Kalau misalkan libur ya saat paling saya cuma tiduran gitu teman-teman, nonton TV, nonton HP. Jadi badan tuh tidak ada geraknya, maksudnya tidak ada refreshnya gitu teman-teman ke badan tuh. Kalau misalkan di tempat kerja memang gerak, tapi kan berbeda lagi dengan kita yang namanya olahraga gitu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk pola hidup, pola pola makan dan pola hidup gitu teman-teman. Nah lalu untuk pola pikir gitu teman-teman. Pola pikir itu buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dulu nih pengalaman saya teman-teman. Jadi pola pikir itu berantakan gitu teman-teman, selalu menargetkan sesuatunya itu harus tercapai gitu teman-teman. Terus kalau misalkan ada permasalahan di dimanapun gitu teman-teman, entah di keluarga, entah di pekerjaan, entah di sama teman gitu teman-teman. Terus kalau misalkan ada teman kita yang terkena masalah gitu teman-teman, kita tuh selalu terjun ikut campur masalah teman gitu teman, ataupun memisahkan ataupun seperti apa. Terus memikirkannya dengan ingin mencari solusi gitu teman, memikirkannya dengan sangat-sangat kuat ataupun dengan sangat jauh, itu bisa juga pola pikir kita yang berantakan seperti itu teman-teman. Itu juga bisa memicu terjadinya pencernaan kita itu tidak normal gitu teman-teman, asam lambungnya bisa terganggu juga gitu teman-teman. Itu salah satunya juga. Ada buat teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jadi ketiga itu harus diperbaiki kembali gitu teman-teman ya. Dari pola makan, pola makannya diperbaiki. Waduh sudah bisa lagi nih teman-teman ya. Jadi kemungkinan videonya juga akan tidak pembahasannya tidak panjang ya teman-teman. Nah jadi untuk pola makannya diperbaiki gitu teman-teman, diperbaiki lagi, dijadwalkan lagi gitu teman-teman, ditetapkan. Misalkan teman-teman itu sebenarnya sudah dibahas ya kemarin ya. Jadi pola makannya ditetapkan. Terus kalau misalkan masih sering lapar, bang nih saya masih sering lapar, itu malah bagus kalau misalkan sering lapar teman-teman. Kalau misalkan sering lapar ya makan saja terus teman-teman ya, entah 2 jam sekali ke, entah 1 jam sekali ke, atau sejam setengah, 3 jam makan saja lagi teman-teman ya. Itu malah bagus karena tubuh kita itu memerlukan banyak nutrisi dan gizi gitu teman-teman. Karena kalau misalkan pencernaan kita terganggu gitu teman-teman, serapan nutrisi dan gizinya untuk tubuh kita itu kurang gitu teman-teman ya, tidak teraliri semuanya gitu teman-teman. Mungkin kalau misalkan dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita makan tuh 100% gizi dan nutrisinya terserap sempurna dan teraliri sempurna ke seluruh tubuh kita. Nah saat sekarang, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu tidak bisa semuanya gitu teman, tidak bisa terserap 100% gitu teman, dan tidak bisa teraliri semua anggota tubuh kita itu 100% oleh nutrisi dan gizi. Jadi sering makan saja, sering makan yang bervitamin, bernutrisi gitu teman-teman ya. Dan perbanyak juga minumnya gitu teman-teman. Terus dari pola hidupnya buat teman-teman yang sekarang ini masih terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, masih merasakan banyak sensasi, untuk pemulihannya teman-teman dikembalikan lagi pola hidupnya. Seringlah olahraga gitu teman-teman, berjemur minimal 30 menit dalam sehari gitu teman-teman ya. Terus pola pikirnya, jadi pola pikirnya stop, berhenti berpikir tentang hal-hal yang negatif gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu merasakan sensasi di seluruh tubuh, pahami dan terima saja. Inilah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jangan pernah mencari-cari penyakit yang lain gitu teman-teman. Jangan pernah mencari informasi yang lain. Kalau misalkan teman-teman sudah di-tag oleh dokter, didiagnosa oleh dokter terkena gangguan asam lambung ataupun GERD, dispepsia ataupun gastritis ataupun ke lambung, itu adalah seputaran gangguan asam lambung saja gitu teman-teman. Sudah, jangan pernah mencari mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman. Kalau misalkan oleh dokter sudah didiagnosa seperti itu, ya sudah, terima saja itu diagnosa dokter. Dan kalau misalkan kok sensasinya banyak sekali seperti ini, itu jangan pernah mencari-cari penyakit lain gitu teman-teman. Jangan pernah mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman. Jangan pernah mempercayai orang-orang yang belum tentu tahu dan merasakannya gitu teman-teman. Jangan pernah mempercayai orang lain yang belum tentu merasakan gangguan ini gitu teman-teman.
Jadi kalau misalkan kalian sudah didiagnosa oleh dokter seperti itu, ya sudah, terima saja, inilah sensasinya gitu teman-temannya. Jadi sensasi gangguan asam lambung itu memang banyak sekali teman-teman, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sensasinya kena semua dampaknya. Itu hanya dampak-dampaknya saja, itu tidak berbahaya. Kenapa banyak sekali dampaknya seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman ya. Karena pencernaan itu adalah otak kedua dari tubuh kita. Jadi maka dari itu serapan nutrisi dan gizinya tidak terpenuhi semua ke seluruh anggota tubuh kita gitu teman-teman. Jadi wajar saja kalau misalkan banyak sensasi gitu teman-teman ya. Gitu teman-temannya. Ya videonya memang belum terlalu panjang, tapi sudah jam berapa? Jam 7 lewat, waktunya sholat isya ya teman-teman. Jadi seperti itu saja ya teman-teman pembahasannya. Kalian jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, kalian yakin saja ya. Jadi modal utamanya itu yakin teman-teman ya. Yakin dengan diri kalian gitu. Yakin dengan metodenya. Yakinkan dulu hati dan pikiran kalian. Kalau misalkan kalian sudah yakin, kalau misalkan kalian sudah yakin, jalankan metodenya gitu teman-teman ya. Kalau kalian tidak yakin gitu teman-teman, mau berobat kemanapun, minum obat apapun, herbal apapun, kalau di diri dan kalian, dan kalau misalkan di otak, di pemikiran dan di hati kalian itu tidak yakin, tidak akan ada perubahan gitu teman-teman. Walaupun ada perubahan, perubahannya itu sangat lambat gitu teman-teman ya. Yang penting yakin gitu teman-teman, yakin dengan semua yang terjadi ini adalah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan kalau misalkan bisa sembuh dengan metode itu, memang pasti bisa teman-teman ya. Karena contohnya saya sendiri gitu teman-teman, saya sendiri merasakannya karena saya 7 bulan berobat, obat-obatan kimia gitu teman-teman yang diresepkan oleh dokter, itu tidak ada perubahan teman-teman. Dari yang menggunakan BPJS sampai berbayar sangat lumayan mahal menurut saya gitu teman-teman, itu sudah saya lakukan tapi tidak ada perubahan gitu teman-teman. Terus dari herbal-herbalan juga saya beberapa bulan menggunakan herbal-herbalan dari herbal-herbalan yang gratis yang ada di sekitaran saya, sampai berbeli yang mahal. Ya Allah, Masya Allah ya teman-teman, jadi tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Jadi karena tidak yakin, dan pola pikirnya juga tidak terkendali gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis 99%-nya dihasilkan dari pemikiran kita yang salah gitu teman-teman ya. Kita selalu salah memprediksi, kita selalu mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akhiri videonya teman-teman. Sebelum saya akhiri, seperti biasa teman-teman jangan lupa di follow, di like, dan di share juga videonya agar bermanfaat juga bagi orang lain yang belum tahu tentang pembahasan ini, belum tahu metode-metode untuk pemulihan ataupun penyembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan sebelum saya akhiri juga teman-teman, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga teman-teman itu cepat membaik, cepat pulih kembali teman-teman, cepat sehat dan kuat lagi gitu teman-teman. Dan semoga saja cepat kembali lagi kebahagiaan kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-teman ya, agar saya itu tetap kuat, tetap sehat, tetap ceria gitu teman-teman ya, tetap agar saya itu bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.